Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menginformasikan terkait dengan dokumen yang dipersiapkan untuk mengikuti seleksi kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan 3 P3K Guru 2022. Seperti apa dokumen yang dipersiapkan? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Nah, ini dia dokumen yang dipersiapkan untuk penilaian kesesuaian prioritas 2 dan prioritas 3. Yang pertama, tersedianya laporan pelaksanaan dan hasil supervisi guru. Nah, dokumen perencanaan pembelajaran yang dipersiapkan di sini itu berupa satu, jumlah perumusan hari, minggu, dan belajar efektif. Itu targetnya 3 dokumen. Kalender kelas 2 dokumen. Jumlah silabus pembelajaran 1 dokumen. Program tahunan 1 dokumen. Jumlah program semester 2 dokumen. RPP 12 dokumen dan KKM 1 dokumen. Yang berikut terkait dengan tersusunnya dokumen pelaksanaan pembelajaran. Ini yang dipersiapkan adalah jumlah bahan ajar 12 dokumen, jumlah daftar hari peserta didik 12 dokumen, jumlah jurnal agenda guru 12 dokumen. Yang berikut terkait dengan dokumen evaluasi hasil pembelajaran. Ini yang dipersiapkan. Yang pertama, jumlah dokumen yang masuk dalam jumlah dokumen ini adalah layout, kisi-kisi soal penilaian harian, daftar nilai harian, analisis penilaian harian, itu 4 dokumen. Yang berikut, layout kisi-kisi soal penilaian tengah semester, daftar nilai tengah semester, analisis penilaian tengah semester, itu 2 dokumen. Yang berikut, layout kisi-kisi soal penilaian akhir semester, daftar nilai akhir semester, dan analisis penilaian akhir semester, itu 2 dokumen. Yang berikut terkait dengan dokumen program tindak lanjut. Yang masuk dalam dokumen program tindak lanjut di sini yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu yaitu program remedial dan pengayaan penilaian harian 4 dokumen, program penilaian dan pengayaan penilaian tengah semester 2 dokumen, program remedial dan pengayaan penilaian akhir semester 2 dokumen. Yang berikut terkait dengan tersusunnya laporan pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, misalnya Bapak Ibu menjadi kepala perpustakaan atau kepala laboratorium atau kepala satuan pendidikan atau menjadi wali kelas atau menjadi pembimbing dan lain sebagainya, ini juga Bapak Ibu wajib persiapkan. Nah, di sini sudah ada ketentuan bahwa jika menjadi kepala perpustakaan yang dipersiapkan adalah surat tugas, program perpustakaan, buku kunjungan, buku pinjaman, buku pengembalian, buku katalog, daftar judul buku, dan sertifikat pustakawan. Nah, jika menjadi kepala laboratorium yang dipersiapkan surat tugas, sertifikat laboratorium, program, daftar kunjungan, dan daftar inventaris. Jika menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, maka yang dipersiapkan adalah SK, daftar ABK, dan buku perkembangan ABK. Yang berikut, jika menjadi wali kelas, maka yang dipersiapkan di sini adalah surat tugas, daftar siswa, buku agenda kelas, daftar pelajaran, daftar piket dana kelas, buku kasus atau konseling, dan inventaris kelas. Nah, jika menjadi tim penyusun kurikulum pada satuan pendidikan, maka yang dipersiapkan adalah surat tugas, program pengembangan kurikulum. Yang berikut, jika menjadi pembina ekstrakurikuler, maka yang dipersiapkan surat tugas, daftar siswa, daftar hari peserta didik dan pelatih, program pelatihan, dan laporan kegiatan. Yang berikut, jika menjadi pembimbing pada penyusun publikasi ilmiah dan karya inovatif, maka yang dipersiapkan adalah surat tugas, program pembimbing, dan laporan. Yang berikut, jika menjadi pembina OSIS, maka yang dipersiapkan surat tugas, program laporan kegiatan. Yang berikut, jika menjadi pembina rohani, maka
Yang dipersiapkan di sini adalah surat tugas, program, laporan kegiatan. Yang berikut, jika menjadi pelatih dalam ekstrakurikuler, maka yang dipersiapkan surat tugas, program, daftar hadir peserta, dan laporan. Dan yang berikut, jika menjadi koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, maka dipersiapkan di sini adalah surat tugas, program, daftar hadir peserta, dan laporan. Yang berikut, jika menjadi guru piket, maka yang dipersiapkan di sini adalah surat tugas dan buku piket. Yang terakhir, jika menjadi petugas pembiasaan seperti tadrus, kebaktian, sholat duda, sholat wajib, berjemaah, kultum, itu yang dibutuhkan adalah surat tugas dan program serta laporan. Nah, yang berikut ini tadi unsur utama, yang sekarang adalah unsur tambahan. Nah, unsur tambahan di sini terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini terkait dengan laporan pelaksanaan pengembangan diri yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Nah, di sini berupa laporan diklat fungsional, mengikuti diklat umum, mungkin mengikuti seminar, webinar, workshop, dan bimbingan teknis. Maka di sini yang dipersiapkan adalah sertifikat yang linear minimal 32 jam pelajaran dan laporan pengembangan diri. Minimal 1 sertifikat. Yang berikut, laporan hasil kegiatan kolektif guru. Nah, ini terkait dengan KKG dan MGMP, maka yang dipersiapkan adalah surat tugas dan laporan kegiatan per tahun, dan ini minimalnya 1 laporan. Yang berikut tersusunnya laporan pelaksanaan karya inovatif. Ini berkaitan dengan ketika Bapak Ibu memodifikasi sebuah alat peraga atau alat pembelajaran. Nah, di sini jika Bapak Ibu pernah membuat sebuah modifikasi alat pembelajaran, maka Bapak Ibu menyiapkan surat tugas dan laporannya, minimal 1 laporan. Yang berikut, laporan pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas guru. Nah, ini terkait dengan tugas kegiatan yang mendukung tugas guru. Nah, ini terkait dengan tugas tambahannya. Nah, itu yang termasuk di sini adalah membimbing siswa dalam praktik kerja nyata. Berikut sebagai pengawas ujian, penilai, dan evaluasi, menjadi anggota organisasi. Nah, di sini yang perlu dipersiapkan adalah surat tugasnya dan kartu anggota. Jika Bapak Ibu sebagai anggota organisasi PGRI, maka kartu anggotanya dipersiapkan juga, dan laporan kegiatan. Itu minimal 1 laporan. Nah, yang berikut terkait dengan penilaian perilaku kerja. Nah, ini nanti dinilai oleh pimpinan. Nah, yang dinilai, aspek nilai sini adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini Bapak Ibu akan dinilai dari yang berorientasi pada pelayan, apakah Bapak Ibu memahami dan mematuhi kebutuhan masyarakat atau tidak, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan atau tidak, melakukan perbaikan tiada henti atau tidak. Nah, ini terkait dengan orientasi pelayanan. Akuntabel. Nah, di sini jika dalam melaksanakan tugas sebagai guru, apakah Bapak Ibu jujur atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, cermat atau tidak, disiplin atau tidak, berintegritas tinggi atau tidak, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab atau tidak, efektif dan efisien atau tidak, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, ini terkait dengan akuntabel. Yang berikut, kompeten. Nah, di sini meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang berikut, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, apakah Bapak Ibu sudah melakukan hal demikian atau belum? Yang berikut, harmonis. Nah, di sini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Apakah di sekolah Bapak Ibu saling menghargai atau tidak? Ketika ada guru yang lain yang punya latar belakangnya tidak sama dengan Bapak Ibu. Nah, ini dinilai. Yang berikut, suka menolong orang lain. Suka tolong atau tidak? Membangun lingkungan kerja yang konduktif. Ya, berikut terkait dengan loyal. Nah, ini terkait dengan memegang teguh pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta
pemerintah yang stuck, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, menjaga rahasia jabatan negara. Yang berikut adaptif. Nah, di sini terkait dengan adaptif, itu apakah Bapak Ibu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan atau tidak, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif atau tidak. Nah, ini dinilai. Yang berikut yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, yang dinilai dalam kolaboratif adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang berikut terbuka dalam bekerja sama. Nah, di sini apakah Bapak Ibu terbuka tidak dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, terus mengerjakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, kira-kira aspek-aspek inilah yang dinilai pada penilaian kesesuaian oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Nah, sekian informasi yang saya sampaikan. Semoga informasi ini membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mengikuti seleksi kesesuaian besok. Sekian dan terima kasih.